Halo, selamat malam. Oke, terus. Oke, Des. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini aku lagi buat video lagi tentang ada kabar terbaru, yaitu dari pengembangan tools. Dan ini kita lagi di Pair GBP NZD. Ini aku ada pembaruan sedikit ya dari trading system kita, dimana melihat perkembangan dari sistem trading atau para member VIP yang udah ada di bull saat ini, di mana uh, para trader mau belajar dan akan tetapi banyak hal-hal yang perlu mereka perhatikan karena dengan adanya apa bisa dibilang krisis nasional Indonesia saat ini, dalam sebenarnya belum sampai status itu, tetapi sebagai masyarakat Indonesia di mana kita lagi menghadapi yang namanya uh, menanggulangi penyebaran dari virus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Jadi begini, inti dari pembuatan video ini sebelum aku jelasin dari video ini, dari maksud malam ini membuat video, tepatnya itu di pukul 2 ya. Itu untuk bagaimana para trader atau para calon trader yang dimana pada saat ingin untuk belajar trading dapat lebih mudah untuk memahami dari sebuah trading system, dimana kita nggak perlu belajar terlalu dalam atau terlalu jauh tentang beberapa teori dan materi trading, tapi aku lagi ngebuat sebuah uh, tools dari tools yang dijadikan sebuah indikator, atau bisa dibilang dari indikator aja, indikator yang dapat membantu para trader baik pun para trader baru atau newbie yang baru mengenal sebuah bisnis ini, bisnis trading, trading forex khususnya. Baiklah, aku akan perlihatkan beberapa pembaruan yang ada dari tools dari indikator kita yang kita punya. Ini sekarang dari di sini ada posisi USD kan ada. Oh, sorry, GBP NZD ya. Kalau kita lihat GBP NZD, oke, kita coba masuk di forex. Ini ada GBP NZD dan ini memang ada area sell kita, dan kita lagi posisi sell di GBP NZD. Kita lagi posisi sell dan itu analisanya menggunakan H1. Baiklah, aku akan perlihatkan analisa mata uang lainnya, contohnya di USD Kanada. Jadi ini tren. Jadi ini dari tampilan indikatornya. Jadi seperti ini. Kalau kita ngelihat di time frame-nya di H4 ada sebuah tampilan seperti ini. Jadi ini artinya bila di harga ini, di price ini menunjukkan area sell kita atau selling kita. Baiklah, coba aku ganti aja, nggak usah menggunakan garis ya. Ini latar belakangnya menggunakan abu-abu gelap. Jadi ini di sini adalah area sell kita di tepat garis ini. Aku coba hilangkan dulu analisa itunya untuk harganya. Tepatnya di sini di garis ini. Oke, jadi ini area sell kita, dan ketika seperti ini di mana area take profitnya di time frame 4, pastinya di sini ketika area take profit kita itu ada di ujung garis ini. Ini adalah take profit kita.
Dan ini sistem trading kita yang aku perbarui. Dan sekarang memang kita kemarin lagi posisi running USD Canada sell dan USD Canada. Kalau kita melihat di GBP USD, baik itu kalau di time frame H4 itu berarti kita buy ya, kita buy di area sini, atau kita bisa take profit area sini, atau yang jelas adalah area buy itu ada di sini. Seperti itu. Ini adalah area buy kita bila menggunakan analisanya menggunakan time frame H4. Hanya pada saat ini kita mengambil risikonya, misalnya kita transaksi, berarti risk yang kita gunakan ada di area sini, di sini tepatnya. Terus untuk TP-nya itu kalau kita menggunakan area 1:1, berarti TP-nya di sini, tetapi TP idealnya ada di sini. Kalau kita analisanya menggunakan 4 dan kita mengambil posisi buy menggunakan konfirmasi harga ini. Karena kenapa? Harga bisa bergerak di bawah sini karena adanya tandanya ini, yang ini. Dan jujur, kita lagi posisi ambil sell di GBP USD. Seperti itu. Kalau kita ngelihat di time frame H1, kenapa aku masih mengambil posisi sell di GBP USD ini, karena alasannya cukup jelas. Ini udah dipadukan dengan beberapa indikator. Ini adalah sebuah indikator ya, lebih tepatnya. Dan ini area sell-nya. Kalau kita tarik garis lagi, aku buat lebih mudah aja, lebih simple. Ini termasuk area sell kita karena ada sebuah garis di sini, atau aku buat garis seperti ini aja. Jadi ini bisa membantu mempermudah bahasanya. Jadi mempermudah untuk menunjukkan area support dan resisten menggunakan indikator. Dan ini udah ada tanda kalau ada downtrend dan uptrendnya, bisa dilihat. Tapi ini juga dapat membantu. Sekarang coba kita abaikan dulu ininya yang di dashboardnya, tetapi kita lebih fokus ke sini. Dan kalau kita buka di time frame H1, aku hilangin dulu untuk areanya karena ini untuk analisa di H4. Sorry, kehilang semua ya. Coba. Oke, udah ada. Baiklah, tampilannya seperti ini. Oke, baik. Kalau ini H1 berarti kita area sell kita itu ada di sini. Aku coba gunakan garis saja untuk ininya ya. Ini adalah area selling kita atau area sell kita karena ada garis merah ini menunjukkan resisten, sedangkan dia sebaliknya, bila garisnya berwarna biru menunjukkan berarti area itu adalah area support. Dan ketika kita sell di area situ, apakah kita akan menggunakan risk 1:1 atau risknya 1:2, tergantung dari kita untuk melihat level harganya. Dan untuk take profitnya sendiri kita ambil di sini, di level ini atau di level yang baru ya, sama aja karena memang area itu adalah area support break ya bahasanya kalau dari segi technical analysis, karena supportnya udah kesentuh tapi tetap aja dia masih jadi area support. Miring ya agak tarik garisnya, berarti nggak mau ke garis. Oke, kurang sempurna tapi mudah-mudahan bisa dimengerti lah. Jadi trade based system ini memang benar-benar bagus dan ini lagi tahap uji coba, dan
sejauh ini persentasenya udah 50% valid. Nanti kalau bila udah persentasenya udah 100% valid dari presentasi uji coba kita, kita akan bagikan indikator ini, dan jelas ini masih dalam tahap pengembangan atau tahap uji coba. Tetapi aku udah buat videonya untuk klarifikasi bahwa ini adalah trade system milik dari Bull Forex Trading. Oke, baiklah. Sekarang coba kita masuk di XAUUSD atau di Gold, karena di sini banyak banget untuk permintaannya untuk analisis dari Gold itu sendiri. Dan sekarang kita juga gunakan currency untuk melihat mata uang yang high dan low untuk membantu analisa. Tapi ingat, ini hanya membantu, sebatas membantu kita analisa dalam analisis trade based system. Baiklah, seperti yang digambarkan di sini, bahwa bila ada area seperti ini, berarti ini menunjukkan area sell kita itu ada di sini. Area sell kita ada di sini, dan take profitnya ada di sini sebenarnya sih. Untuk jangka di time frame H1, di time frame H1. Untuk bagaimana sih kalau untuk di time frame besarnya, di kalau kita ambil time frame besarnya gitu, misalnya ada bertanya, kita bisa ambil di sini aja, TP-nya di sini apa di sini gitu, antara kedua ini di harga ini. Jadi kalau kita ambil sini berarti sekitaran 16 ribuan ya, harganya 16.03 ya. Oke, memang menarik karena di 16.000 juga ada support. Dan bila harga bergerak seperti ini, bagaimana bahasanya gitu. Oke, baik. Memang kalau untuk di gold saat ini itu sendiri, mungkin trade by system ini mungkin belum, aku belum uji coba, tapi sejauh ini masih valid ya. Menurut aku masih oke lah bila digunakan, dan ini sangat bagus untuk pemula karena ini sangat mudah dipahami. Karena uji cobanya juga masih dalam tahap 50% ya. Belum bisa aku katakan bahwa ini udah valid digunakan di gold saat ini. Hanya ini adalah melihat sebuah range atau pergerakan market, atau memperlihatkan sebuah arah market, pergerakan harganya itu akan kemana dan seperti apa gitu pergerakan. Jadi market itu enggak seperti di gambar yang menunjukkan seperti ini. Market menunjukkan gambar misalnya pergerakannya seperti ini, terus seperti ini, terus pergerakannya seperti ini. Tapi dia lebih memberikan kita visual yang baik untuk para trader baik maupun calon trader di luaran sana. Jadi gambaran market itu kan kebanyakan analisis seperti itu, tapi kenyataannya nggak seperti ini. Tapi kenyataan itu market itu kadang pergerakannya nggak seperti dalam bahasa gambar ini, tapi hanya ini sebuah gambaran visual gitu. Jadi sama bahasanya dengan indikator yang lagi aku jelasin ini, seperti itu. Jadi ini adalah gambar visual dari sebuah pergerakan harga atau sebuah pergerakan market gitu bahasanya. Jadi misalnya ada gambar seperti ini. Jadi trade based system ini memperlihatkan sebuah harga udah bergerak down dan ini akan turun sangat dalam, dan apabila harga pun bergerak naik, maka harga masih akan tertahan atau menyentuh area resisten ini, seperti itu. Ini dari analisa time frame H1 ya. Baiklah. Oke, sekarang coba aku lihat dulu audionya. Biasanya audionya mati ya. Oke, sejauh ini nggak ada masalah, audionya normal. Baiklah, kalau kita melihat di time frame H4 sendiri, dia memberikan visual yang berbeda seperti itu. Jadi visual yang berbedanya seperti apa? Jadi di sini visualnya ini adalah area buy kita. Ini bisa jadi ya, ini adalah area buy kita.
Dan ini juga adalah area buy kita. Nah, bagaimana bila area tadi aku sell nih Pak, misalnya aku analisanya tadi H1, berarti harga akan bergerak koreksi sampai di harga ini. Tetapi coba kita ngelihat di harga sebelumnya atau di sebelahnya, bahwa memang harga visualnya juga lagi nyentuh harga ini. Jadi memang harga itu lagi bergerak uh, menyentuh dua area ini. Jadi ini adalah sebuah visual di mana berarti harga kedua dari harga ini menggambarkan sebuah harga yang harus di break gitu bahasanya. Ini visualnya, visuality market. Dan ketika harganya di break, harga dominan akan dominan turun terbesarnya itu menyentuh harga ini, seperti itu. Ini gambar visual ya, ketika udah di break harga akan menyentuh harga area sini. Pak, bisa nggak kalau kita ngambil take profitnya di harga ini? Bisa. Jadi harga akan ranging lagi di area sini, apakah itu dia akan balik dulu atau turun dulu. Jadi ini adalah sebuah gambar visual dari trade based system ini itu sendiri. Dan masih banyak lagi. Dan ketika harga nyentuh harga ini, misalnya harga running di sini harganya, berarti ini ada jadi area sell kita lagi gitu. Dan take profitnya kita bisa ambil di sini di harga visual ini lagi kembali bila kita analisanya untuk sell dan bila harga udah di break di area sini. Tetapi ingat bahwa harga yang berjalan ini harus ngebreak area 2 ini. Kalau enggak, berarti analisanya di time frame H4 ini memberikan sebuah gambaran bahwa harga dari market ini akan bullish gitu. Aku minta maaf untuk ini adalah sebuah visual dan ini gambaran, lihat gambaran. Jadi nggak ada di akun ini nggak ada transaksinya, hanya memperlihatkan sebuah gambaran visual untuk menjelaskan dari trade based system ini. Dan kita udah nge-share juga untuk analisa market signal ya, bisa dibilang signal ya. Ada signal kita share di grup publik sudah ada. Dan coba kita lihat di USD JPY. Baiklah, ini USD JPY. Oh, ternyata visual dari USD JPY itu ada. Wow, ini sangat mantap ya, bagus sekali banget, bagus banget ini visualnya itu ada banyak. Ini bisa juga jadi visual sih gitu, karena ada dua lekukan ya, bisa kita lihat. Jadi visualnya segini, masih visual lagi, tapi visual ini udah disentuh gitu. Dan ketika harganya seperti ini, dia tidak akan berubah. Ini keunggulan dari visual ini, dari visual indikator ini, dia nggak akan berubah. Jadi ini bisa jadi visual lagi, visual untuk sebuah analisis atau pergerakan sebuah harga, yang dimana harga ketika menyentuh harga itu, harga bisa berlanjut naik atau berlanjut melakukan sebuah koreksi atau balik arah dari sebuah harga di pasar. Dan ini adalah sebuah visual, hanya sebatas visual. Tetapi dari visual ini, dari visual analisis ini, dari indikator ini, aku tidak akan membahas sebuah teknikal dari trading, tapi aku lebih ngebahas tentang indikator, bagaimana indikator ini bekerja. Jadi kalau technical analysis kita lihat candlestick, candle pattern, chart pattern, dan support and resistance. Aku tidak akan membahas itu, tetapi aku lebih ngebahas bagaimana sih cara ngelihat visual dari sebuah trade system yang dimiliki dari bull forex trading. Seperti ini. Ini juga ada dua. Ini nggak akan berubah. Ini aku lihat dari kemarin, ini nggak berubah gitu.
Tapi kalau kita ngelihat ini visual di time frame 1, jadi kalau kita ngelihat ini ada dua visual, ini juga satu. Jadi harga ini nyentuh juga di sini, jadi dia terjadi lekukan gitu. Jadi harga itu bisa bergerak, bisa nggak tersentuh dua kali dan bisa break di situ dua kali. Kalau untuk ini, dan untuk ini enggak. Kalau untuk ini enggak. Oke, kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Pak, kalau dari trading misalnya nih ada yang berkata dari trading system ini ketika ada visual seperti ini, TP-nya, take profitnya itu sebenarnya di mana sih Pak? Take profitnya dilakukan juga bisa kita bisa dilakukan juga. Berarti kalau misalnya trade sistemnya seperti ini, berarti dilakukannya itu kita bisa ambil aja di melakukan hijaunya aja atau di merahnya aja bisa. Hijau antara pada saat berubah bisa. Kita ambil di sini. Ini kan ada dua visual. Berarti kalau kita ambil di sini berarti harganya udah TP dong Pak. Iya, tidak ada masalah. Karena ini membantu trader untuk bisa trading nggak ribet lah atau nggak susah bahasanya. Aku hanya mau kerja membantu para para calon trader, mengingat di luar sana banyak yang udah tertarik dengan dunia trading tetapi pengen sih trading itu nggak pengen susah Pak, soalnya kita gaptek bahasanya, kita nggak tahu, susah untuk belajarnya. Jadi aku membuat sebuah indikator yang memperlihatkan sebuah gambaran visual dari sebuah trade system. Jadi ini adalah sebuah sistem trading yang dibuat dari Blue Forex Trading, dan ini lagi aku uji coba dan semoga aja dengan adanya indikator ini bisa membantu para trader ataupun para calon trader seperti itu. Baiklah, kita lanjut. Kita buka di USD. USDJP kemarin memang ada signal sell dan udah close profit ya. Sebenarnya profitnya ini sebenarnya yang idealnya sih ada di area sini, di low, di harga low-nya kan ada resisten. Low-nya itu kan di sini. Low ya kemarin ya. Ternyata udah kesana juga break dan ini support memang. Harga ternyata bergerak naik. Itu dari technical analysis. Lebih kepada technical analysis. Tetapi semoga dari trade based system ini dapat membantu lah bahasanya untuk dapat membantu para trader, calon trader ya, yang enggak mau. Nah, kita jujur di LTSD kita ada sell sih sebenarnya, area ada sell karena dari technical analysis sepertinya kalau LTSD itu udah turun dan memang dari trade ininya udah di resisten juga, di harganya udah di resisten ini. Tapi kita nggak ngebahas buat technical analysis ini, kita lagi ngebahas uh, cara indikator ini bekerja seperti apa. Oke, misalnya pertanyaan, ada yang bertanya, Pak gimana nih dari sistem indikator ini, tadinya kan udah memperlihatkan dua lekukan ini dan harga udah bergerak turun, jadi ini hanya sebatas atau sebuah indikator ya, dimana indikator ini bekerja uh, memperlihatkan sebuah visual lagi. Kita nggak bahas visual gimana lakukan. Kalau kita melihat dan melihat sebuah harga seperti ini dan tidak menemukan uh, sebuah kita masih merasakan ragu dalam harga ini, visualnya nggak begitu jelas karena di sini ada dua konfirmasi. Ini bisa menjadi sebuah momen. Sini ada dua momen seperti tadi aku jelasin. Ini juga ada dua momen. Dan ini berarti menjelaskan bahwa kembali lagi ketika dua harga ini di break seperti ini, berarti visualnya setelah harga ini di break lagi, sudah di break ya, ini harga bisa bergerak turun dan ketika harganya ini juga harga bisa bergerak naik.
gitu. Jadi ini visualnya seperti itu. Kita nggak lupa dari breakout juga, karena disitulah sebuah arti di mana technical analysis itu atau sebuah harga itu balik atau melanjutkan tren yang berlangsung. Baiklah, kalau kita melihat di time frame H4-nya, di time frame H4-nya itu, iya benar, di time frame H4-nya itu visualnya ada di sini, visuality-nya, dan ini memang benar. Kalau market lagi bullish, akan tetapi pertanyaannya Pak, gimana nih Pak kalau misalnya dari visual ini itu sebenarnya mau buy gitu Pak? Oh bisa. Jadi kita buy limit di dua visual ini karena ada dua visual, jadi ini adalah area atau area yang sangat kuat untuk gambar visual ini atau sebuah apa analisa dari sebuah indikator ini di mana kita bisa menempatkan posisi buy kita di sini dan di sini antara keduanya. Tapi ini adalah sebuah time frame 4. Bila kita merasa masih cukup kurang dan lupa aku masih ragu, kita bisa cari mata uang lain aja. Contohnya Euro USD udah kebuka. Oh iya, Euro USD. Misalnya Euro USD kita buka aja. Euro USD dia kita sudah ke indikator USD. Di sini USD yang melemah ya, di indikator ini, tetapi kan aku udah jelasin masalah untuk gimana cara melihat indikator ini, dan ketika indikator ini seperti ini menandakan bahwa indikator ini masih kurang atau masih kurang untuk bekerja secara normal karena bentuknya itu tidak berbeda gitu, harganya masih ranging atau oke. Lanjut, kita tidak membahas tentang indikator currency, tetapi kita membahas di indikator ini yang terbaru, tentang visual sebuah harga market. Oke. Bila ada gambaran seperti ini bahwa ini menunjukkan bahwa area sell-nya itu terletak satu, dan ini udah kesentuh, ini nggak akan berubah ya. Ini udah kesentuh, ini misalnya harga naik, harga bisa kesentuh di sini lagi, dan ini tidak berubah. Dan ada visual lagi di sini. Kalau kita melihat di visual sebelumnya, di sini ada visual juga. Di sini terlihat ya, ini ada visual juga. Dan kita lihat di sini juga ada visual juga. Dan ini sangat ada dua. Dan memang sih agak, kalau kita ngelihat kita ngebuy, berarti ini kita menunggu konfirmasi sih lebih tepat karena udah di break ya. Konfirmasi naik, kita buynya di sini. Dan untuk sell-nya di mana? Ini pertanyaannya, sell-nya di mana Pak? Kalau untuk ini gambar ada visual seperti ini. Berarti kita ini kan visual terbaru nih. Ini terbaru, gitu baru. Pada saat harga ini terbentuk dan ini turun, ini pasti sudah ada visual. Tapi nggak sampai sebatas ini, mungkin baru sebatas seperti ini. Jadi area sell-nya kita di sini. Kapan nih terjadi konfirmasinya? Ya ketika harga naik dan harga turun di sini. Maka kalau kita order pending order, maka pending order kita akan tersentuh. Makanya syarat dari menggunakan indikator itu gunakanlah uh, broker forex yang mana spreadnya kecil gitu. Ini hanya karena apa? Hmm, market udah masuk jadi spreadnya agak lebar dan ada corona ya. Jadi banyak beberapa broker yang spreadnya melebar. Tapi sejauh ini forex masih stabil ya. Ini jadi kita nge-sell-nya di harga ini. Take profitnya di mana misalnya pertanyaannya ya. Take profitnya di mana pertanyaannya. Atau stop lossnya di mana Pak?
Untuk sejauh ini untuk melihat stop loss-nya aku jujur aja aku belum bisa, melihat stop loss yang ideal di range pergerakan ini. Jadi ini benar-benar berbeda memang karena ini adalah sebuah indikator dan agak susah untuk melihat menentukan stop loss yang idealnya itu di mana. Tapi aku coba melihat ke TP-nya dulu areanya. Jadi kalau misalnya areanya seperti ini, kita bisa menggunakan jadi O2 tapi RR dulu. Kita bagi dulu. Kita jadikan RR-nya 1:2 aja atau 1:1 lebih. Yang jelas lebih dari 1. Karena harga juga bisa bergerak di sini gitu bahasanya. Jadi kalau kita ambil RR 1:1 ya SL-nya di sini dong. Di area atau dari area atas ini. Jelasnya seperti itu gambaran visualnya. Di sini SL-nya. Itulah gambaran dari visualnya. Ini enggak dibuat secara mengada-ngada ya, tapi ini benar-benar memperlihatkan visual dari pergerakan sebuah market dari indikator ini. Coba kita gunakan visualnya indikatornya apa di GBP/NZD. Oke. Di GBP/NZD aku baru melihat memang NZD juga menguat ya. Itu dia salah satu alasannya tadi sell. Dari gambar visual ini aku coba tadi gitu berikan signal di VIP kalau kita lagi sell, gambar visualnya aku ambil di sini dan bisa coba dilihat entry dari transaksi kita di GBP/NZD apakah berbeda dari visual ini. Kalau misalnya berbeda nanti bisa komen, dan ini aku tidak perlihatkan stop loss dan TP-nya karena itu signal itu ada di VVIP dan dilihat aja dari ini signalnya di GBP/NZ. Oke, mungkin ini videonya memang agak cukup panjang karena coba oke, cukup panjang videonya karena ini sangat penting menurut aku karena mengingat banyak banyak di luar sana yang pegawai dirumahkan bahkan udah nggak terima gaji lagi dan pengen trading, dan menurut aku ketika kita trading belajar sebuah trading dalam status atau dalam keadaan seperti itu bukan akan menemukan sebuah jalan keluar, tetapi itu malah memperburuk keadaan. Kenapa seperti itu? Ya benar, jawabannya benar. Karena ketika kita dalam jadi ini memang trading adalah sebuah bisnis di mana memang uh, real the business artinya semua bisnis kan memiliki resiko, walaupun dari segi manajemen resiko bisnis trading ini paling bisa kita uh, bisa kita minimalisir seminimal mungkin. Hanya saja kita kan nggak tahu uh, arah arah dari sebuah market itu bagi seperti apa gitu, walaupun kita udah ini bahasanya aku keluarkan hmm, karena ada banyak pengalaman di luar sana yang sharing ke aku, Pak ini aku udah trading udah tahunan, udah 2 sampai 3 tahun, bahkan udah ada yang sampai 5 tahun 4 tahun, tetapi mereka masih tetap uh, merasa bahwa tradingnya masih kurang cukup atau masih belum puas dengan hasil tradingnya, masih mencari yang namanya holy grail. Jadi menurut dari analisa terhadap para trader yang udah senior walaupun tradingnya masih belum
bagus. Menurut aku mereka sih sebenarnya bukan seperti itu, tetapi mereka masih kurang dalam memandangi sebuah bisnis ini. Jadi dalam bisnis trading ini, coba kita lebih banyak belajar di mana ketika kita merasa trading kita itu masih memiliki sebuah kelemahan, cobalah kita untuk belajar memahami dari market, karena market itu bergerak dan volatility di forex itu sendiri, di market forex itu kan cukup besar sih. Jadi yang harus kita pertimbangkan dari itu semua, kita harus melihat bagaimana sih orang di luar sana itu bisa berhasil atau bisa sukses di dunia trading. Ya, jawabannya sederhana, karena mereka mau belajar. Jadi eh, di grup publik itu aku udah disediakan, di forex trading kan udah sediakan sebuah grup publik yang bisa kita diskusikan, bagaimana kita diskusikan sebuah trade system, sebuah analisis trading. Tetapi ingat, dari grup kita juga memiliki rule dan SOP yang tidak bisa dilanggar. Dan ketika dilanggar, maka kita akan maka admin dari Bull Forex Trading akan ngeban, akan uh, apa namanya, ngeblokir dari si pengguna. Tetapi kalau si pengguna tidak melakukan tidak menyampaikan uh, atau tidak melakukan permintaan maaf atas kesalahan yang dia berbuat, baru berarti adminnya merasa bahwa ini berarti orang ini benar-benar nggak nggak serius dalam bisnis trading, hanya membuat gaduh aja, kayak seperti apa dari bahasa admin dari bull trading ya. Tetapi kalau menurut aku sih nggak ada masalah, mau buat gaduh nggak ada masalah, nggak ada masalah apa-apa. Tetapi intinya jangan sampai eh, ini meresahkan gitu bagi bagi member yang lain seperti itu. Baiklah, tetapi ini bukan ngebahas tentang member bull forex trading, tapi ini lebih ngebahas bagaimana nih sistem sistem dari visual dari indikator ini bekerja seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Oke, ini ya mungkin mungkin udah segini, dan ini tidak ada apa tidak ada lagi yang perlu dijelasin. Menurut aku ini udah cukup jelas sih sebenarnya, nggak ada lagi yang perlu dijelasin, ini udah cukup jelas memperlihatkan visual dari market, dan ini semoga ini bisa terrealisasi dan kita akan launch untuk indikator ini di Bull Forex Trading. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini dan bagikan kepada teman-temannya atau kawan-kawannya di luar sana. Semoga aja video ini bermanfaat dan ditunggu untuk launch dari indikator ini. Indikator visual market trading basis system Bull Forex Trading. Aku Paul Richard, owner dari Bull Forex Trading. Salam profit dan semangat pagi. Enjoy for you trading.